اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حب النبي والآل أقم ويكي وعمدتي في كله دوما فإني لا أضام. حب النبي والآل ومنحي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام. وعمدتي في كل حين الشمس بعد من ضياء والبدر نوع من سناء والكل فيه بعض ضياء والبدر نوع من سناء والكل فيه معناه لم يدركه ذاك المقام. حب النبي والآل ومحبي حقا ويقين. حب النبي والآل ومحبي حقا ويقيني وعمدتي بكل حين دوما فإني لا أضام. لكن بما إني رسول صفيت من كل الأسكان. لكن بما إني رسول صفيت من كل الأسكان. سبحان من أغناه الله وصدقوا حب النبي والآل ومحبي حقا ويقين.
wa
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi saat ini kita kembali dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian tafsir Al-Quran pada sore pagi ini. Kemudian langsung saja untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama dengarkan ceramah dari Ustaz Nur Hidayat dengan tema kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran. Kepada Ustaz dipersilakan. الله تعالى ولقضاء وفاتنا لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وجميع مشايخنا وعلمنا ووالدنا وعلمنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهدا بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan tercurah keberkahannya kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran. Sebelum lebih jauh berbicara tentang topik ini, kita perlu mengetahui apa itu gender. Ya, ini banyak yang keliru, sering menyebut tapi masih salah paham apa yang dimaksud. Gender dia berbeda dengan seks. Ya. Kalau seks itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Sementara gender membedakan laki-laki dengan perempuan dari hasil konstruksi sosial atau budaya.
Perbedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial dan budaya itulah gender. Jadi bukan karena ciri-ciri fisik, bukan karena fisik. Membedakannya bukan karena fisik biologis. Kalau fisik biologis tadi namanya seks. Kalau gender ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi hasil dari kesepakatan sosial atau budaya di masyarakat. Itulah gender. Misalnya, kalau laki-laki dalam sebuah masyarakat dianggap harus bekerja di luar rumah misalnya. Perempuan yang mengolahnya di rumah misalnya begitu. Itu gender juga. Itu gender. Laki-laki yang berburu, perempuan yang tukang masak, itu gender. Ya. Laki-laki yang mencari ikan, perempuan yang masak ikannya di dapur, itu gender. Itu gender. Persoalannya seperti itu. Laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin, itu gender juga. Tidak harus begitu. Sebenarnya tidak harus begitu. Ya. Nah, perbedaan karena konstruksi sosial dan budaya tadi kadang-kadang bisa merugikan salah satu pihak, salah satu kelompok jadi dirugikan. Karena dirugikan itulah jadinya tidak setara, tidak setara. Ketidakadilan gender terjadi gara-gara pihak tertentu dirugikan. Biasanya perempuan yang dirugikan, biasanya kelompok perempuan yang dirugikan dalam hal ini. Karena tadi misalnya di awal laki-laki yang keluar rumah, perempuan yang di dalam rumah, lalu akhirnya oleh orang tua anak perempuan gak perlu sekolah jauh-jauh, gak perlu menuntut ilmu jauh-jauh gara-gara konsep dasarnya tadi pikirannya nanti ya bakalan ke dalam rumah juga, bakalan ke dapur juga. Gitu. Itulah masalah gara-gara perbedaan gender ini tadi. Padahal laki-laki di luar rumah itu konstruksi sosial dan budaya saja. Perempuan juga boleh keluar. Nah, seperti itu. Jadi ini soal kesepakatan sosial dan budaya yang kita bahas ini, yang suatu saat akan merugikan pihak, bisa terjadi merugikan pihak-pihak tertentu. Ya, itu saat pertama definisi gender. Yang membedakan laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial dan budaya. Bukan perbedaan dari sisi fisik, ya. Bukan mentang-mentang laki-laki misalnya punya apa laki. Lalu Anda boleh keluar rumah misalnya, Anda punya pistol, lalu boleh keluar rumah. Perempuan nggak punya pistol, lalu nggak boleh jalan-jalan misalnya. Nggak benar gitu, gara-gara fisik lalu nggak boleh jalan-jalan. Jadi bukan, ya. Kita lanjut. Sekarang apa kriteria? Ini penting sekali. Kalau Anda nulis skripsi nanti atau mahasiswa juga nggak apa-apa. Nulis skripsi bicara tentang kesetaraan gender baik dari perspektif Al-Quran, hadis atau yang lain-lain, pendidikan, dakwah dan lain, ekonomi juga. Apa kriterianya? Apa patokannya? Apa standarnya? Harus ada standarnya. Mau bilang ini setara, mau bilang ini adil gender, ini berperspektif gender, apa ukurannya? Harus ada ukurannya. Nah, ukurannya itu antara lain ada 5. Ada 5. 5 ini bisa dijadikan standar, ya. Jadikan tolak ukur kalau mau melihat apakah dia berperspektif gender atau tidak. Mau melihat penafsiran kah, mau melihat sikap kah, mau melihat kebijakan kah, mau melihat apa lagi? Penafsiran tadi sudah, sikap ya, pandangan, mau melihat tindakan di kelas, tindakan di manakah misalnya, ya. 5 kriterianya. Yang pertama, kriterianya itu adalah kita lihat apakah
sebuah tindakan, sebuah penafsiran itu adil atau berperspektif gender itu dilihat dari apakah ada tidaknya stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip itu artinya pelabelan, label, memberikan label, memberikan citra pada pihak tertentu. Biasanya citranya bukan citra yang positif, tapi negatif. Nah, tadi kebetulan saya kira Pari udah siap-siap juga ini, karena ayat bicara kesetaraan gender, lalu supaya ada hubungannya dengan itu, ayat yang dibacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, ayat 1. Dari kata min nafsin wahidah. Saya juga bawa hari ini kitabnya dari Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ay ahla Makkah, ittaqu rabbakum, ay iqabahu bi an tuti'u alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam. Ini tafsirannya. Ini masih tafsir Jalalainnya ya. Wa khalaqa minha zawjaha Hawa bil maddi min dhil'in min asla min adla'ihi yusra. Dengan maksud zawjaha, menciptakan dari nafsi wahidah tadi, dari Adam tadi, istrinya Hawa. Dari apa? Dari dhil'in min adla'ihi yusra, dari salah satu tulang rusuknya yang kiri, yang sebelah kiri. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu. Tulang rusuk sebelah kiri ini bisa jadi pelabelan. Label ini bisa positif, bisa negatif. Tapi kebanyakan biasanya jadi citra negatif. Karena diciptakan dari tulang rusuk, kalau dibiarin akan terus bengkok begitu perempuan. Itu apa kira-kira? Perempuan itu kalau dikarasi katanya akan bengkok, patah gitu. Kalau dikarasi akan patah, sebagaimana tulang rusuk yang patah. Tapi kalau dibiarin, dia akan tetap bengkok. Dan terus bengkok. Ini positif atau negatif kalau ini? Negatif kalau ini. Sepertinya negatif. Dan ini rekodnya itu adalah, ini ada hadisnya pula. Inilah rekodnya. Hadisnya tentang tulang rusuk ini sahih pula hadisnya. Nah, itulah rekodnya kita ini. Seandainya ini bukan tidak ada hadisnya, wah nggak gampang sekali menafsirkannya. Ya, kalau tidak ada hadis kan selesai. Itu kan pandangan pasir saja. Tapi ini kebetulan ada hadisnya pula yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Yang tadi kalau dikarasi patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Karena itu fastaksau bin nisa'i khair. Karena itu kalian berlemah lembutlah, berwasiatlah dengan cara yang baik kepada perempuan itu, karena dia akan tadi karakternya seperti itu. Ya. Tadi saya bilang seandainya tidak ada di hadis, maka itu akan selesai. Nah, saya juga bawa hari ini Alkitab. Saya minta Farid lah bacakan. Mungkin nggak pernah ya baca ini hari ini. Kawan-kawan juga mungkin nggak pernah dengar ini ya. Dari Perjanjian Lama. Masih menunggu kan? Ayo baca. Ayo baca yang keras. Dari sini apa itu? Ceritanya. Ya, baca yang keras supaya tahu. Jadi. Ayo, yang keras suaranya. Siapa yang bersedia baca nih? Enggak akan masuk Kristen juga kamu kalau baca ini. Siapa yang baca? Ayo.
Ini bagian ini. Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan sebagai nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu untuk tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu seorang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun mengambil buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menasihati karena memberi perhatian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Jika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, dan untuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan buruklah engkau akan menjalar dan debur, tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan
akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beralih kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuberikan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah nama engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, tadi sudah dengar ya, mulai dari awal episode ceritanya. Nah, yang ada di dalam kitab-kitab tafsir itu kebanyakan mengutip, bahkan ada yang persis kutipannya itu dengan yang ada di sini, yang ada di perjanjian lama ini, perjanjian lama. Jadi itulah yang terjadi. Jadi karena ini kan lebih dahulu daripada Al-Quran, lebih dahulu literaturnya lebih dahulu daripada Al-Quran. Lalu kitab-kitab tafsir mengutip ke situ. Tadi banyak sekali image yang bisa dibilang negatif jadinya, atau stereotip negatif bisa muncul dari cerita tadi. Mulai dari perempuan, gara-gara perempuan kan, kenapa kamu makan, kata Tuhan tadi bertanya kepada Nabi Adam, kenapa kamu makan dari buah itu? Padahal sudah itu gara-gara perempuan itulah yang ngajak makan. Nah, ini penggoda jadinya. Sementara perempuan, kenapa kamu juga makan? Ditanya, ini gara-gara ular. Lalu akhirnya dikutuk, ular juga dikutuk. Dikatakan terkutuk juga. Jadi image kenapa jadi kita bermusuhan dengan ular? Ini ceritanya nih, awal asal mulanya. Padahal ular pun nggak salah juga merasakan. Karena ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuh ular, sehingga dia menggoda, menyuruh iblis masuk ke dalam mulut ular, gitu ceritanya. Ya, iblis masuk, lalu nanti ketika sudah masuk di dalam surga melalui ular tadi, iblis yang ngomong kepada kedua makhluk yang baru diciptakan ini. Kemudian tadi kan juga disebut-sebut Adam setelah jalan-jalan sendirian di sekeliling surga, kesepian, masih nama ini, kamu namanya ini, kamu namanya ini. Ya wa'allama Adama asma'a kullaha. Dalam Al-Quran hanya begitu, singkat saja diceritakan. Cuma kalau di sini tadi cerita tentang jalan-jalan di surga yang luas, banyak pepohonan, dikasih nama ini, nama itu oleh Adam. Lalu ada ketiduran. Kemudian ketika ketiduran, lalu di kelelahan, kesepian itu kelelahan, lalu diciptakanlah seseorang yang akan dijadikan nanti pembantunya. Nah, ini juga image lagi nih. Perempuan itu pembantu. Adam dibilang kesepian. Perempuannya berarti sebagai apa dong orangnya? Penghibur jadinya. Lagi-lagi image stereotipe yang bisa dibilang negatif kepada perempuan itu mulai muncul di sini. Di situ memunculkan stereotipe negatif yang ada asal usul, ya. Ini yang awal aja begini, kita apalagi yang belakangan. Yang awal ini kan Hawa dalam hal ini yang duduk sebagai penghibur, sebagai pelengkap, sebagai tidak setara gitu. Nah, begitu. Jadi kalau tafsir persis mengikuti apa yang ada dikemukakan di perjanjian lama ini, maka tentu akan menghasilkan penafsiran yang tidak adil kepada perempuan. Perempuan itu pendamping saja, tidak bisa jadi yang utama misalnya. Tidak boleh jadi yang utama. Gawat sekali, merugikan sekali nanti pihak-pihak perempuan. Nah, di dalam sini di Hasyiah Sawiyah disebutkan
Wa khalaqa minha ay min tilkan nafsil wahidah, dari nafs wahidah itu, dari nafs yang satu itu, zaujaha, yuqalu fil unta zaujun wa zaujah, pasangannya. Di sini tidak disebutkan Adam pada awalnya. Siapa itu yang nafsul wahidah itu tidak disebut orang tertentu. Tapi di kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa dia adalah Adam. Nafsul wahidah itu adalah Adam, dan kemudian wa khalaqa minha zawjaha, itu yang dimaksud adalah Hawa. Qaulu Hawa bil mad, Hawa panjang, sumiyat bidzalika li'anna khuliqat min hayyin, disebut dengan Hawa karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu Adam. Qauluhu min dir'in min adla'ihi, dari salah satu tulang rusuknya. Ai ba'da'an akhadhan naum, setelah dia ngantuk ketiduran. Wala yash'uru bidzalika walam yata'allam, dia tidak merasa diambil tulang rusuknya. Adam tadi ketiduran di bawah pohon, kelelahan, ya, sendirian, kesepian, capek, lalu ketiduran, lalu diambillah tulang rusuk. Falam astayqadha minan naum, ketika bangun dari tidur, wahdaha famala ilaiha, maka nampaklah di sampingnya ada perempuan. Fa'arada yamudda yadahu ilaiha, lalu Adam pengen menyentuhnya. Adam disebutkan di dalam sawi sini mau menyentuh perempuan tadi. Faqalat lahu al-malaikah, lalu malaikat berkata kepadanya, "Mah ya Adam, jangan Adam, hatta tuaddiya mahraha, sampai kamu bayar maharnya, jadi nikahi dulu." Qala fama mahruha, apa maharnya? Kata Adam. Qalu hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini zaman dulu seperti itu. Salawat aja maharnya. Mahar nikahnya Adam dengan Hawa dikatakan salawat. Wa fi riwayatin talata salawat, 3 kali baca salawat. Wa fi riwayatin 17 kali. Wa min dzalika isyaratun ila anna alaihi salatu wassalam al-wasithah likulli mawjudin hatta abihi Adam. Ini isyarat bahwa Nabi kita adalah wasilah bagi segala makhluk yang ada, termasuk Adam, ayahnya Adam. Walaupun belum muncul ke dunia Nabi kita, tapi Adam ketika menikahi Hawa dikatakan harus bersalawat 3 kali, ada nyebutnya ada 17 kali. Ini bukan ini yang fokus kita ya, tapi fokus kita ada pada stereotipe tadi, stereotip. Nah, contoh yang kriteria lain yang kedua adalah subordinasi. Ada tidaknya subordinat. Kalau menempatkan salah satu pihak pada posisi yang subordinat, maka itu juga termasuk tidak adil gender. Ini lanjutan sebenarnya, lanjutan dari stereotip pelabelan. Lalu menempatkan perempuan, biasanya perempuan ini yang korbannya, sebagai posisinya hanya subordinat. Sub itu kan kalau sub utama ada sub tambahan di samping, ya, pendamping saja, pelengkap saja, bukan yang utama. Itu namanya tidak adil juga. Ya, perempuan cocoknya jadi sekretaris saja lah. Misalnya Anda kalau di dalam organisasi ini, entah di grup ini ya, kalau sekretarisnya perempuan berarti menempatkan perempuan pada posisi subordinat juga ini, jangan-jangan ini. Jadi kalau tidak bisa jadi ketua gitu, jadi wakil aja lah, jadi bendahara gitu. Itu namanya subordinasi. Kalau ada ketentuan harus menempatkan seperti itu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang rasional, misalnya uang yang wajar, itu berarti memposisikan salah satu pihak pada tempat yang subordinat, bukan setara, sejajar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga masih sama ya, marginalisasi, marginal.
meminggirkan, memarginalkan. Dilihat di penafsiran, kalau ada menempatkan pada posisi marginal, maka itu juga tidak adil gender, tidak berperspektif gender atau tidak setara gender. Perempuan tidak diikutkan, tidak diminta suaranya, tidak diminta pendapatnya, itu memarginalkan perempuan namanya. Seakan-akan yang mengerti masalah ini hanya laki-laki saja. Perempuan cukup berada di ruang domestik saja. Kalau urusan dapur baru tanya perempuan misalnya. Itu melecehkan perempuan itu. Nah, itu contoh-contoh ya. Yang keempat, membenarkan kekerasan kepada perempuan, membenarkan tindakan perilaku kekerasan kepada perempuan, kepada salah satu pihak ya, bukan yang perempuan ini, tapi biasanya perempuan yang jadi korban. Karena itulah kita lebih sering tasambat ya, kesebut perempuan ini. Membenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan biasanya. Itu juga tidak adil gender kalau itu terjadi. Di dalam Al-Quran ada misalnya di surah An-Nisa ayat 34. Ini disebutkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna watribuhun. Nah, watribuhun ini yang digarisbawahi kata-kata watribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ayat di surah An-Nisa ayat 34. Dulu diterjemahkan laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Begitu terjemahan dulu. Ini terjemah juga bisa dibilang bisa bias juga yang terjemah. Dibilang kawam itu tidak mesti harus pemimpin. Bisa jadi dia penegak yang meluruskan atau yang membantu gitu. Ini bukan kawam harus diterjemahkan dengan pemimpin. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan jadi yang dipimpin terus karena terjemahannya pemimpin. Jadi salah terjemah kalau begitu. Yakin. Nanti jangan percaya begitu saja dengan terjemahan-terjemahan yang beredar di sekitar kita. Boleh jadi dari kelompok-kelompok yang selama ini memang bias gender terjemahannya. Saya lihat tadi di terjemahan Kementerian Agama bukan pemimpin lagi terjemahannya, tapi penanggung jawab terjemahannya. Nah, sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia terjemahkan dengan penanggung jawab. Itu kan tidak apa namanya, tidak, itu lebih nyaman dibanding pemimpin kalau diterjemahkan pemimpin. Kalau di sini musallitun, musallit, sultan, musallit, ini juga dari kitab klasik ini. Alan nisa yu'addibuhunna wa ya'khuduna ala aydihinna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sababun nuzuliha anna Sa'ad ibn Rabi' hakim qabail Ansar nashazat zawjatuhu wa ismuha Habibah bintu Zaid falaqamaha. Ini seseorang Ansar. Ya, berarti kejadiannya ini di Madinah. Kalau bahasa orang sekarang menempeleng ya, memukul istrinya. Kenapa memukul? Karena istrinya berlaku nusyuz. Lalu oleh si istri melapor ke orang tuanya, melapor ke abahnya si istri
istri mertuanya si Sa'ad datang kepada Rasul, datang melaporkan anaknya dipukul suaminya oleh Nabi. Faqala Nabi, lanaqtassa, kita akan kisas dia. Wah, ini balasan. Awalnya Nabi mau mengkisas, mau melakukan hukum kisas kepada si Sa'ad bin Zawjihah. Awalnya begitu keputusan Nabi. Padhahabat ma'abiha, udah siap-siap ini mau balas dendam lah begitu. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, irji'u, kembali. Inna Jibril atani wa qara'a ayat. Jibril baru saja datang kepadaku dan membacakan ayat ini tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tsumma qala aradna amran wa aradallahu amran. Kita pengen melakukan ini, tapi Allah pengen melakukan yang lain, pengen melakukan sesuatu yang lain. Dan apa yang diinginkan oleh Allah itu tentu lebih baik daripada keinginan kita. Kita tadi pengennya kisas, kalau pukul juga, kalau tampar juga, itu kisas namanya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Ya akhirnya tidak. Musallitun artinya qiyamus sultanah ka qiyamul wulad ala ri'ayah. Fal mar'ah ra'iyatu zawjiha wa fil hadits kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Qawlu ya'khuduna 'ala aydihinna yamna'unahunna min kulli makruhin kal khuruji minal manzil. Nah, ini tafsirannya. Di dalam Sawi dikatakan bahwa seorang laki-laki itu memang seperti raja bagi perempuan, yang sultan bagi perempuan. Dia yang menghentikan, yang menahan, yang mencegah, yang jangan sampai istrinya melakukan sesuatu yang buruk begitu. Contohnya apa? Seperti keluar dari rumah. Wah, Anda keluar dari rumah semua ini. Ya, beginilah tafsir klasik itu. Kalau kita masih pakai yang ini, wah, ini tidak akan seperti ini terjadi. Anda tidak akan kuliah seperti sekarang ini. Ya, jadi masih banyak yang model begini. Ini kitab-kitab tafsir utama loh, yang beredar di tengah masyarakat kita. Kan jalan lain itu hampir semua dikaji di pondok-pondok pesantren. Ini tafsirannya. Tadi saya bilang membenarkan kekerasan tadi ya. Ini bagian yang waqribuhunna. Ini apa tafsirannya di sini? Di sini tafsirannya waqribuhunna darban ghaira mubarrahin. Illam yarji'na bil hujurat. Maksudnya ada prosedur untuk menegur seorang perempuan yang melakukan nusyuz itu. Yang pertama dinasehati oleh si suami, nasihat. Yang kedua pisah ranjang. Ya, ini isyarat. I'tazilu ila firashin akhar. Ya, berpisah dengan ke kasur yang lain ya, ke firashin akhar. Apabila itu nusyuznya sudah jelas. Kemudian kalau masih ada, sudah bisa ranjang masih ada, waqribuhunna, tetapi dengan pukulan yang tidak melukai. Begitu dikatakan, pukulan tidak melukai. Macam-macam itu tafsirannya di kitab-kitab yang lain. Ada yang dibilang dengan sapu tangan, ada yang dengan apalah. Tapi begitu. Artinya apa? Artinya tetap membolehkan memukul perempuan dalam tafsiran-tafsir itu dan beberapa tafsiran itu. Padahal di antara kriteria apakah dia setara atau tidak tadi adalah tidak ada kekerasan fisik ini, tidak ada kekerasan baik fisik maupun non fisik sebenarnya. Karena kekerasan itu bukan hanya fisik. Kawan-kawan jangan dikira mencaci maki itu juga itu masuk kekerasan. Jadi jangan dianggap kekerasan itu hanya kekerasan yang bersifat fisik saja. Itu yang keempat ya. Yang kelima, yang terakhir, kriteria bias atau tidak itu adalah dalam
buku-buku penelitian gender disebutkan dengan double burden. Apa maksudnya double burden? Double burden itu artinya beban ganda. Beban ganda lagi-lagi biasanya perempuan yang menurunkan ini. Double burden. Beban ganda. Misalnya apa? Misalnya ketika Anda nanti tamat kuliah bekerja, ya, kerja juga jadi guru, jadi apa lagi, bekerja di mana begitu. Suami Anda juga bekerja, sama-sama bekerja misalnya. Sama-sama keluar rumah pagi, keluar rumah. Nanti sama-sama pulang sore hari, ya, pulang sore. Nah, suami Anda enak-enakan minum kopi misalnya. Sementara Anda cuci baju, cuci piring, cuci apa, bersih-bersih rumah misalnya. Dikira suami mengira ini urusan rumah tanggung jawab istri. Nah, itu nggak benar itu pikiran. Karena ini gender sebenarnya. Laki-laki di mana ada bisa membawa sepatu gitu? Ya, kita kan juga bisa. Kita juga bisa melakukannya. Jadi sementara si istri, si perempuan, karena dalam pandangan umum tadi, pembedaan gender tadi bahwa dia yang bertanggung jawab di rumah, karena itu kalau dia keluar rumah itu bukan tanggung jawabnya, dia akan dapat beban ganda gara-gara mengabaikan tanggung jawabnya yang di dalam rumah begitu. Ini juga sekali lagi bisa berakibat ketidakadilan gender. Udah capek sama-sama bekerja, pulang rumah harus menangani anak pula, urusan rumah tangga pula. Jadi itu juga lagi-lagi bisa bikin tidak adil, tidak setara. Ya. Nah itu kawan-kawan antara lain kriteria ketika Anda melakukan penelitian ya atau pembahasan menyangkut kesetaraan ini harus tahu dulu kriterianya apa, yang setara itu yang seperti apa ukurannya. Itu antara lain tadi 5 catatan yang harus dilihat. Kalau dalam penafsiran kah, dalam tindakan kah, dalam kebijakan kah, kebijakan baik di mana saja ya, di kelas, di rumah, di kantor, di pemerintahan misalnya, ada 5 hal itu tadi, itu berarti tidak setara, menempatkan perempuan dan laki-laki tidak setara. Ini barangkali yang bisa saya kemukakan. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Terima kasih Pak Yusuf telah memberikan informasi pada hari ini. Kemudian sesi tanya jawab dipersilakan untuk 2 orang, 1 orang laki-laki dan perempuan. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama nama saya Dewi dari Indonesia. Di sini saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar orang katanya hadis bahwa apabila perempuan yang memimpin suatu kelompok, nah kelompok itu akan hancur, mengalami kehancuran. Jadi itu kayak menjadi suatu argumentasi bagi laki-laki bahwa laki-laki itu harus selalu menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi problematika tersebut? Terima kasih. Iya. Ya, ya baik. Memang ada riwayat dari Abu Bakrah. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, itu dalilnya hadisnya. Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan, itu ya hadisnya. Hadis itu ada sababul wurudnya, ada konteksnya kenapa itu keluar dari lisan Nabi, yaitu konteksnya ketika terjadi suksesi ke kaisaran di Persia, di Iran, Persia.
Lalu orang melapor ke Rasul bahwa itu di Persia lagi berganti kaisar, di mana yang terpilih anak perempuan, anaknya yang perempuan, karena dibunuh, abahnya dibunuh, anak perempuan oleh yang laki-laki, yang bunuh anaknya yang laki-laki, lalu anaknya yang perempuan yang naik tahta jadi kaisar. Nah, akhirnya komentar Nabi mengomentari peristiwa itu, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Begitu. Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan. Nah, ini ulama lagi-lagi jadi berbeda pendapat. Ada yang membatasi hadis ini dalam konteks itu saja, dalam konteks peristiwa yang dikomentari Nabi itu, karena memang kenyataan terjadi ketika dipimpin oleh si kakaknya, Buaran namanya, itu tidak sukses, terus bergejolak, tidak beres di Persia, tidak damai ya. Sampai akhirnya kan tidak sukses kepemimpinannya. Nah, apakah ini terbatas itu saja, atau ini yang disabdakan Nabi ini berlaku untuk kita di zaman sekarang? Itu berbeda pendapat lah para ulama jadinya, gara-gara ada yang al-ibrah bi khususis sabab, ada juga yang menerapkan kaidah itu al-ibrah bi umumil lafzi, bahwa yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaznya. Ada yang lain menggunakan kaidah al-ibrah bi khususis sabab, bahwa yang menjadi patokan itu sebabnya yang khusus. Jadi ini hanya berlaku untuk yang dikomentari Nabi saja. Alasan mereka yang kedua ini merujuk pada Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan cerita tentang Ratu Balqis ya. Di bawah kepemimpinan Ratu Balqis, Ratu Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ayat konteksnya Ratu Balqis loh, perempuan loh. Ngapain Allah cerita tentang perempuan kalau ini tidak sukses? Ngapain bicara tentang Ratu Balqis misalnya? Ini kan menunjukkan kesuksesan kepemimpinan perempuan. Loh, ini kontradiktif dong kalau begitu dengan apa yang dinyatakan Rasul tadi. Itu masalahnya. Ya. Jadi Anda mau ikut yang mana nih? Terserah. Mau ikut yang pandangan tetap membolehkan? Ini contohnya Ratu Balqis sukses di Sabah, bahkan jadi kita nggak sering dikutip orang ini, kita maunya Indonesia ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu udah Ratu Balqis loh itu. Jadi angkat perempuan kalau mau. Wah, kalau mau kayak Ratu Balqis ya kepemimpinannya. Ya. Jadi ya memang harus, kalau ada lagi yang mencoba tetap memaksakan ya, tetap memahami betul bahwa perempuan tidak akan sukses kalau kondisi perempuannya seperti zaman dulu itu, cuma tidak punya kapasitas untuk jadi pemimpin. Ya, dulu kan perempuan di rumah aja, tidak tahu urusan politik, tidak tahu urusan publik, kebijakan publik, yang ngerti politik, apalagi politik luar negeri. Tapi sekarang karena mereka sudah punya kesetaraan yang sama, kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki, maka kenapa tidak? Mereka sudah punya kapasitas yang sama, punya pengetahuan yang juga bahkan melebihi laki-laki. Karena ini berbeda situasinya dengan yang zaman Nabi tadi, maka tidak lagi berlaku. Itu juga alasan lain. Ada lagi yang mencoba mengungkapkan alasan bahwa karena dulu katanya perempuan itu yang jadi kalau disebut kaisar ya, ratu itu betul-betul punya kekuasaan yang tidak terbatas. Dulu kan otokratif ya, otoritarian nanti pasti. Otokratis itu kerajaan. Kalau ini dipegang oleh seorang perempuan, sementara dia dianggap biasanya emosional atau apalah, dalam masa-masa tertentu dia bisa tidak rasional bertindak, maka itu bisa menjatuhkan, merugikan bagi keputusan dia, tidak adil bisa terjadi begitu. Sementara sekarang
walaupun perempuan yang menjadi presiden, walaupun perempuan yang memegang kekuasaan, tapi tidak ada lagi negara yang betul-betul otokratis tadi, tidak di tangan satu orang. Kan kita ada DPR, kita ada MPR gitu kan di Indonesia. Ini pengontrol, ini ada kontrol. Kalau dulu tidak ada kontrol, tidak ada penyeimbang. Kalau di tangan satu orang, kalau ini keliru, bahaya. Kalau dulu seperti itu juga satu alasan bahwa sekarang ini tidak seperti zaman dulu lagi begitu. Tidak ada yang punya kekuasaan yang tidak terbatas, itu tidak ada sekarang ini. Kalau dulu iya, kalau dulu betul-betul di tangan raja, betul-betul di tangan, kalau kebetulan raja laki-laki ya, kalau ratu yang megang ya di tangan ratu. Nah, ini berbahaya kalau perempuan yang tidak punya wawasan pengetahuan yang memadai tadi yang megang kekuasaan yang tidak terbatas ini. Nah, ini alasan lain lagi ya. Jadi bahwa hadis itu sahih gitu. Kawan ya angkatan saya dulu meneliti hadis tentang la yuflihu qaumun walau amra'atan ini. Dia hadisnya sahih. Tapi tadi pemahamannya bisa jadi dia terbatas untuk untuk konteksnya itu saja ya. Jadi terbatas sesuai dengan sababul wurudnya. Nah itu saya kira tanggapannya terkait pertanyaan tadi. Ya silakan kalau ada. Baik, terima kasih. Pada apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Ya. Kan dalam perspektif Al-Quran tadi itu mungkin berbeda dengan perspektif masyarakat tentang setara gender. Contohnya mungkin ya ada kereta api lah, terus ada tulisan bahwa perempuan ini diutamakan hidup gitu lah. Tapi kalau dikatakan kesetaraan gender, maka mungkin tidak mungkin perempuan itu duduk kan setara jadi. Nah, apakah pertanyaan itu, apakah kesetaraan gender itu melindungi hak-hak keduanya atau sebaliknya malah menghilangkan hak-hak keduanya? Mungkin sekian, terima kasih. Apakah kesetaraan gender itu dapat melindungi hak-hak keduanya atau menghilangkan hak-hak keduanya? melindungi hak-hak keduanya atau justru karena disamaratakan sehingga justru merugikan gitu ya kepada perempuan? Iya, kesetaraan gender itu memang, gender itu sekali lagi dia pembahasan terkait dengan sosial dan budaya, konstruksi sosial dan budaya. Karena kalau disamaratakan nanti perempuan bekerja menaik manjat pohon kelapa gitu. Mau nggak? Jadi tukang batu, ya tukang semen, pekerja bangunan juga perempuan gitu. Berat bagi perempuan itu. Kemudian tadi dibilang duduknya ya dibiarin aja laki-laki ongkang duduk di dapat karena dia duluan masuk ke dalam bis. Ini bis kita kan ada bis tayo sekarang. Sementara ada perempuan hamil dibiarin aja, mentang-mentang kita setara gender kan. Anda termasuk aktivis nggak nih? Jadi ditanya ketika perempuan masuk, aktivis gender nggak ditanya dulu. Kalau dia aktivis gender dibiarin aja berdiri gitu. Ya enggak juga begitu, enggak juga. Itu enggak benar. Itu tidak secara umum tetap sesuai dengan budaya di mana kita berada ya. Di mana kita berada. Itu tidak berbudaya namanya. Tidak berbudaya kita, tidak beradab lah kita kalau membiarkan orang yang lemah tapi tidak tidak diberi kesempatan untuk duduk misalnya ya. Itu kita yang sebagai laki-laki atau bahkan perempuan pun, kalau ada orang ibu-ibu yang atau laki-laki yang tua yang lebih memerlukan tempat duduk, lalu kita yang masih kuat kita tetap duduk saja, cuek aja, kita yang tidak beradab. Jadi tidak juga se-ekstrim yang Anda ilustrasikan itu, ya tidak.
memberikan kesempatan kepada orang lebih dahulu, justru dia yang beradab. Dia siapa yang lebih mulia, lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah, kan? Itu kaidah dalam agama kita. Jadi tidak se ekstrim itu, karena kesetaraan sama lalu sama semua, boleh semua, tidak juga. Tetap siapa yang memuliakan itu yang lebih mulia sebenarnya. Memuliakan yang lain itu yang lebih mulia. Memberikan kesempatan kepada yang lain itu justru orang yang lebih mulia daripada dia semuanya menguluh begitu bahasa kampungnya ya. Saya kira begitu. Ya, udah habis ya. Mungkin jam sekian sekian kita. Jadi alhamdulillah barangkali kita dalam pada kesempatan ini selanjutnya pembacaan doa kepada Ustaz dipersilakan untuk membaca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب